kita tuntaskan dulu terkait pembangunan infrastruktur di wilayah Bogor Barat. Bogor Barat salah satunya pada saat itu kita hadir ke wilayah Parung Panjang. Parung Panjang kita lakukan beberapa perbaikan jalan di Parung Panjang, di Rumpin, di Cigudeg, di Nanggung, Gunung Sindur. Dan pada saat kami berkunjung pada saat itu, dan mohon maaf tadi belum saya sapa, hadir pula perwakilan dari masyarakat yang kemarin bertemu kami di Kecamatan Cigudeg menyampaikan aspirasinya. Hadir dari Kecamatan Rumpin Ibu Yuli, lalu dari Kecamatan Cigudeg Bapak Ahmad Ghazali sekaligus mewakili koordinator transporter tambang. Yang saya hormati hadir pula dari Kecamatan Cigudeg ada Bapak Asep Fadlan, Bapak Haji Rohman, Bapak Haji Pendi, dan yang saya hormati dari Kecamatan Rumpin Bapak Asep Horis. Dan saya mohon maaf apabila ada yang terlewat para tokoh yang hadir pada pertemuan sore hari ini. Kami izin melanjutkan. Jadi kami melakukan perbaikan beberapa infrastruktur jalan di wilayah Bogor Barat. Jumlahnya cukup banyak. Pada saat itu yang kami lakukan perbaikan adalah titik-titik ruas jalan yang selama ini menjadi jalur, salah satunya jalur angkutan batu atau angkutan tambang di wilayah Bogor Barat. Kami pun memfasilitasi bersama koordinator transporter angkutan tambang dengan beberapa tokoh, baik dengan Bupati Tangerang, baik dengan beberapa tokoh-tokoh pemerintah pusat terkait keberlangsungan tambang di wilayah Kabupaten Bogor, salah satunya wilayah Barat. Pada saat kami melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Barat, Parung Panjang memiliki segudang potensi. Dari sisi kewilayahan, jaraknya tidak jauh dengan Tangerang, potensi perumahan dan lain sebagainya. Maka kami memutuskan harus ada jalan khusus angkutan barang dan angkutan tambang. Maka yang tadi disampaikan Pak Adi Ruhandi selaku Ketua Tim Pengadaan dan Pembebasan Lahan untuk jalan khusus angkutan barang dan tambang, inilah titik yang kami persiapkan untuk dibangun jalan khusus angkutan barang dan tambang dan tidak berbayar. Kenapa tidak berbayar? Bukan jalan tol. Kalau kami membangun jalan tol, spesifikasi dari tonase dan lain sebagainya, standarisasinya akan lebih tinggi dengan biaya yang akan lebih mahal. Maka kami mentargetkan pada saat itu sebelum kejadian operasional tambang diberhentikan sementara. Ingat ya, diberhentikan sementara, bukan permanen. Maka di 2026 karena kita tidak serta-merta menganggarkan untuk mengadakan lahan atau barang. Maka di tahun 2025 diusulkan, di APBD 2026 sekarang anggarannya sudah ada. Anggaran untuk pembebasan lahan sepanjang 12 km dari Kecamatan Cigudeg sampai dengan Kecamatan Rumpin. Tetapi pada saat kita melihat kita membebaskan lahan, jalan ini kita khususkan untuk angkutan barang dan tambang. Kalau prosesnya mau cepat, karena pemerintah secara aturan tidak boleh melaksanakan 2 program dalam 1 tahun sekaligus. Jadi kalau 2026 pengadaan lahan, ini tinggal Kepala Dinas PUPR tuntaskan terkait appraisalnya, anggarannya sudah dipersiapkan untuk bayar. Maka 2026 kami tidak boleh menggunakan APBD untuk membangun jalan. Perencanaannya harus masuk dibangunnya tahun 2027. Akan tetapi karena kita bicaranya adalah kebutuhan keberlangsungan hidup perusahaan, keberlangsungan hidup masyarakat, keberlangsungan hidup dari perputaran ekonomi di wilayah tambang tersebut, maka kita harus cerdas dalam berpikir dan mengambil langkah.
pada saat ada trase jalan khusus 2026 diselesaikan pembayaran lahannya, mana yang tidak dihibah oleh perusahaan maka pemerintah yang akan membayar. Tapi alangkah lebih bahagianya kalau seluruh perusahaan turut serta bersama-sama. Kenapa saya menyampaikan alangkah bahagianya kalau seluruh perusahaan turut serta bersama-sama? Tidak perlu besar, tidak perlu tuntas 100%. Tapi di situ menunjukkan kebersamaan bersama-sama untuk keberlangsungan perputaran ekonomi untuk wilayah tambang di wilayah Bogor bagian barat. Walaupun nyumbangnya hanya 100 meter, tapi di sini terlihat saya mau ikut gotong royong bareng-bareng. Biar segala permasalahan dari sisi transportasi angkutan tambang kita punya jalan khusus. Tapi kalaupun tidak turut serta dalam pengadaan lahan bersama-sama, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian selaku pengusaha tambang, kami akan ada tahapan-tahapan. Tahap pertama adalah setelah lahan dibebaskan tuntas 100%, ini pembebasan lahan kami tidak menunggu 2027 Pak. Harus tuntas selesai 2026. Maka 2026 kami pada saat anggaran yang sudah kami persiapkan 100 miliar rupiah. Kalau duitnya sisa, karena adanya beberapa sumbangan dari pihak-pihak perusahaan tambang, sisa uangnya kita akan gunakan untuk kolaborasi dengan TNI melakukan karya bakti skala besar dengan TNI. Karya baktinya apa? Land clearing, lahannya dibuka. Syukur-syukur duitnya masih sisa untuk kita bikin jembatan yang judulnya jembatan sementara. Di trase jalur ini ada 9 sampai 11 jembatan yang harus dibangun. Bangun jembatannya tidak perlu berpikir bahwa wah bangun jembatan butuh waktu setahun. Jembatan Beli dibangun cukup 30 hari selesai Pak. Nah, maka pada saat land clearing dilaksanakan, kami berharap ada peran serta dan kolaborasi dengan seluruh pengusaha tambang yang ada. Kolaborasinya apa? Daripada nunggu 2027, mending mesinnya di starter, batunya diambil, gelar bareng-bareng, truk bisa nginjak langsung di situ Pak. Itu langkah kami pertama dan bicaranya jangka panjang. Sehingga 2027 tanahnya sudah padat, batunya sudah digelar, kami pemerintah kabupaten tinggal melakukan peningkatan jalan dengan betonisasi. Ini karena pada saat tiba-tiba pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah untuk melakukan pembukaan operasional tambang, pasti segala kebijakan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Pada saat dibuka, masyarakat akan bahagia. Masyarakat mana? Masyarakat di kawasan tambang. Siapa lagi yang bahagia? Pengusaha tambang akan bahagia. Tapi pada saat jalan yang digunakan masih bersamaan dengan masyarakat, pasti ada juga masyarakat yang akan teriak. Saya bicara jalan tambang, kita bicaranya masa depan. Hari ini dan masa depan yang akan kita bangun bersama-sama. Lalu yang kedua, dasar kami menggelar rapat hari ini adalah dari hasil saran, masukan, dan keputusan rapat hari ini yang akan kami bawa kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu kepada Gubernur Jawa Barat. Kami akan sampaikan kepada beliau, Pak, ini jiwa baik, ini jiwa besar para pengusaha tambang yang ada di wilayah barat. Kami mau bebaskan lahan, ternyata lahannya mayoritas disumbang oleh para pengusaha tambang. Yang kedua, pada saat kami akan membangun jalan, ternyata jalannya pun mereka meminta untuk bersama-sama dibangun bersama dengan para pengusaha tambang. Sehingga Pak Gubernur jangan khawatir kalau truk-truk tronton besar bersinggungan dengan masyarakat pengguna jalan kabupaten maupun jalan provinsi.
Harapan kami terbesar 2026 dua-duanya dapat kita laksanakan bersama. Tadi sebelum rapat dimulai, kami pun menyampaikan saya komunikasi dengan Pak Gubernur. Tadi mohon maaf belum saya sapa, ada Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat wilayah 2, Bapak Iman Budiman. Pak Iman juga mendengar secara langsung. Pak Gubernur meminta diagendakan minggu depan kami duduk bersama dengan beliau terkait keberlangsungan tambang. Bulan puasa sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi. Kami hanya minta satu, tahan diri bersama-sama. Jangan sampai niat kita baik. Ini kita merencanakan ini bukan dalam waktu 5 menit, dalam waktu 1 hari, Pak. Kami rencanakan lama, dari 2025 kami dilantik, sehingga postur anggaran sudah ada, programnya sudah ada. Jadi bahasa sederhananya hanya ada 2. Di luar tahapan yang akan kami tempuh, berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat di minggu depan terkait operasional kembali tambang yang ada di wilayah Barat. Nanti Pak Iman Budiman akan mengkoordinir secara langsung. Lalu yang kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak atas peran serta aktif para pengusaha tambang yang dengan sukarela memberikan bantuan lahan untuk jalan khusus angkutan barang dan tambang. Karena dari situ kami berharap 2026 di tahun ini kami bisa berkolaborasi dengan seluruh tambang yang ada. Ayo jalan tambangnya kita buka bareng-bareng. Kalau nunggu pemerintah selesai bangun, Bapak kelamaan nanti nunggunya. 2026 ada 360 hari, Pak. 2027 ada 360 hari, 720 hari. Tapi kalau 2026 dibuka, ayo kita gunakan bareng-bareng. Dan saya, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda sedang mempersiapkan yang akan kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, trase jalan mana yang dapat digunakan sementara selama jalan ini belum dapat digunakan, karena harus segera ada keputusan izin Bapak legal, izin Bapak resmi, dan Bapak punya hak dan kewenangan untuk mengoperasionalkan tambang. Tetapi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mana izin tambang pun keluarnya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mari kita komunikasikan yang baik, mari kita komunikasikan yang bijak, mari kita tunjukkan bahwa warga masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Parung Panjang, Rumpin, Cigudeg, dan lain sebagainya adalah warga masyarakat yang santun. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak pertimbangan besar untuk mengoperasionalkan kembali tambang. Kalau terlihat anarkis terus, lalu terlihat kita mengambil langkah-langkah yang kurang baik, nanti malah ujungnya keputusannya merugikan kita semua. Beri kami waktu, pemerintah sedang bekerja, beri kami waktu untuk memfasilitasi para pengusaha tambang dan masyarakat yang hidup dari tambang untuk kita duduk bersama, berdiskusi bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan minggu depan, tidak lebih dari minggu depan, mudah-mudahan minggu depan kita bisa segera menggelar audiensi dengan Gubernur Jawa Barat, dan mudah-mudahan dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat ada kabar baik untuk semua pihak yang berusaha di bidang pertambangan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sangat berharap saran masukan dari Bapak Ibu sekalian, tapi prinsipnya adalah satu, pemerintah siap bertanggung jawab penuh 100%. Pertama, bebaskan lahan. Kedua, pembangunannya. Tetapi kalau pemerintah penuh yang mempersiapkan, konsekuensinya butuh waktu. Tahun ini pembebasan, lalu land clearing, tahun depan baru pelaksanaan pembangunan jalan. Tetapi kalau mau berkolaborasi bersama-sama, walaupun jalannya tidak dibeton, tanahnya dibebaskan, langsung kita kerjakan bersama-sama,
Kalau kata Pak Jaro Ade, mobil tambang bukan mobil cengeng. Walaupun jalannya masih sementara, yang penting ada jalan buat keluar masuk, tidak bersinggungan dengan masyarakat, mobil bisa jalan. Tapi kami masih mengupayakan dengan Pak Wakil Bupati, ada trase yang existing hari ini yang bisa digunakan untuk beroperasi. Tadi mekanisme yang sempat kami persiapkan adalah truk dengan tonase 20 sampai 30 ton ya. Itu lewat dari mulai Cigudeg, tidak lewat Parung Panjang. Cigudeg Rumpin. Lalu alternatif kedua, kita mempersiapkan truk yang 2 sumbu itu dapat melalui Parung Panjang. Tapi keputusan ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini yang akan kami tawarkan. Pak, ini solusi. Truk lohan kita menyebutnya, lewatnya Cigudeg Rumpin. Truk 2 sumbu masuk Parung Panjang. Kalau beliau berkenan. Tapi mudah-mudahan beliau berkenan. Tapi kalau kita bicaranya nanti 2006 dan 2027, Bapak Ibu sekalian sudah punya jalan khusus sendiri. Tapi sembari menunggu jalan tersebut jadi, maka harus ada alternatif supaya ini masih tetap bisa berjalan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap ayo ada kolaborasi yang baik supaya pada saat appraisalnya sudah selesai, trase jalan juga kami minta Pak Wakil Bupati difinalkan dengan rekan-rekan para pengusaha. Tadi walaupun lahannya tidak berada tepat di jalur tersebut, tapi dapat digunakan untuk pengembangan. Kalau memang ada di sebelahnya, bisa untuk rest area, bisa untuk istirahat, dan juga tadi yang terpenting, kita tunjukkan bahwa para pengusaha tambang di wilayah barat cinta lingkungan. Tanah yang ada kita bikin hutan kota bersama-sama atas nama Asosiasi Seluruh Pengusaha Tambang yang ada di Kabupaten Bogor Barat. Sehingga di situ menunjukkan bahwa kami tidak merusak lingkungan, bahkan pada saat tambang masih beroperasi pun hutan kota kita bangun bersama-sama, kita rawat bersama-sama. Itu yang harus kita klarifikasi kepada publik bersama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap tahun ini pekerjaannya bukan hanya pembebasan, tapi langsung simultan pembukaan lahan bersama-sama, supaya minggu depan kita bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, poin-poin penting yang akan disampaikan, dan saya berharap ada perwakilan yang dapat mewakili nanti melalui Pak Wabub dan melalui Pak Iman yang akan mengkomunikasikan. Kami tidak mungkin ngajak semuanya, dikira demo nanti Pak. Kemarin yang sudah dianggarkan Pak Bupati, jembatan 50 miliar terganggu oleh tanah juga pembebasan. Oh iya, ada satu lagi kami kendala. Harapan Pak Bupati kan 2 jembatan. Untung beliau mengingatkan. Jembatan Luwiranji, Pak. Pak Wakil Bupati menyampaikan kepada kami, ada pengusaha yang menghibahkan lahan di samping jembatan existing jembatan Luwiranji. Kami kemarin sudah siapkan anggarannya, Pak. Tahun ini pun kami mempersiapkan anggarannya, kami tidak bisa mengeksekusi lahan yang di sebelahnya untuk tatakan pondasi jembatan. Apa nama bahasa ilmiahnya Pak Kadis PU? Abutmen. Karena lahannya informasinya bermasalah di pihak ahli waris. Tapi kami tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya jembatan Luwiranji yang existing, walaupun jembatan atasnya pakai plat besi, tapi seluruh gelagarnya kami ganti baru. Jadi truk 30 ton sudah bisa nginjek di situ. Rencana di akhir Januari, karena luncuran 50 hari Pak Kadis PU ya. Rencana tanggal 31 Januari. Januari pembangunan sudah selesai 100%. Tapi kami berharapnya ada 2 jembatan dibangun. Kalau tadi ada pihak pengusaha yang ternyata memiliki lahan di situ dan diserahkan atau dihibahkan kepada pemerintah daerah, kami bangun 1 jembatan lagi. Jadi kalau ada 2 jembatan, untuk trafik perjalanan truk juga tidak mengganggu pengguna jalan lain. Prinsipnya pemerintah Kabupaten Bogor siap memfasilitasi.
Walaupun tadi Pak, kalau berhitung dari sisi bisnis, berhitung dari sisi pendapatan, kenapa ratusan miliar harus kami gelontorkan untuk jalan khusus angkutan barang dan tambang? Masyarakat kami di wilayah barat hidup di situ. Ekonomi wilayah masyarakat Bogor Barat bergerak berputar dari sisi pertambangan. Maka kami berharap kolaborasi yang baik. Kami pun nitip, kalau suasananya agak panas didinginkan. Kalau panas jangan ikut ngipasin karena tambangnya lagi tutup. Apa yang Bapak Ibu lakukan, kami mengetahui. Apa yang Bapak Ibu rasakan, kami pun merasakan. Maka ayo sama-sama kita bersikap yang bijak, kita bersikap yang baik, bahwa kami ada bersama Bapak Ibu sekalian. Kita tuntaskan bareng-bareng, jangan sampai keluarga kita, saudara kita berbenturan dengan sesama. Jangankan berbenturan, bersenggolan pun jangan. Kita jaga bareng-bareng. Saya, Wakil Bupati dan pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen. Kami fasilitasi komunikasinya dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tunjukkan itikat baik kita bersama-sama sehingga Pemprov mengambil langkah-langkah yang sama-sama bijak. Kami mohon dikomunikasikan dengan baik yang namanya para pengusaha tambang. Dengan mandornya pasti CS, dengan koordinatornya pasti hubungan baik. Komunikasikan bareng-bareng. Sakitnya Bapak, sakitnya kami juga. Kita cari solusi terbaik agar beberapa solusi-solusi yang terbaik dapat kita selesaikan bersama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami persilahkan Bapak Ibu memberikan saran, masukan dalam rapat hari ini agar kami dapat membawa dalam forum nanti diskusi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.